dung tong tong dung tong dung tong tong dung tong tenenenonet aye dung tong dung tong dung tong dung tong tenenenonet aye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun kalian mendengarkan podcast ini, meskipun kalian ngedengerinnya di YouTube. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat selalu, diberikan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Esa, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Balik lagi di podcast Orang Sibuk 69 di episode ke-12. Masih bersama gue, Den Fadli, atau kalian bisa dipanggil gue Fadli. Di episode kali ini, bentar. Sebelum gue mau ngomongin episode kali ini gue mau ngebahas apa, seperti biasanya gue punya campaign, yaitu donasi. Jadi di setiap episode gue akan selalu taruh link donasi di bawah, dan itu donasinya selalu random. Jadi setiap episode akan berbeda-beda donasi yang gue taruh di situ. Jadi kalian bisa cek di kolom deskripsi, kalian bisa klik linknya, langsung nanti diarahin ke websitenya atau aplikasinya. Terus kalian bisa baca-baca di situ. Terus kalian bisa menyumbangkan sedikit rezeki kalian di donasi tersebut. Banyak metode pembayarannya, ada transfer, ada dana, kalau nggak salah deh. Pokoknya banyak lah, kalian bisa cek di situ, kalian bisa baca di kolom deskripsi. Mudah-mudahan donasi yang kalian berikan akan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa dan membuat rezeki kalian makin berlipat ganda di kemudian hari berikutnya gitu loh. Dan di episode kali ini gue mau ngebahas soal insecure. Ini salah satu request lagi, seperti yang gue bilang di episode perdana kemarin. Di chapter kedua ini gue full akan membahas tema-tema yang di request sama teman-teman di Instagram gitu kan. Nah, kali ini gue bakalan ngomongin soal insecure. Sebelum gue ngebahas insecure itu apa, mungkin dari kalian pernah gitu kan ngalamin yang namanya insecure. Mungkin gak semua kali ya. Mungkin kalau kalian pernah ngalamin insecure, kalian bisa bagiin cerita kalian di kolom komentar. Kalau misalkan kalian dengerinnya di YouTube, kalau misalkan kalian dengerinnya di Spotify, kalian bisa bikin story, terus kalian cerita, terus kalian bisa tag Instagram gue @orangsibuk69, atau bisa kalian klik linknya di bawah. Jangan lupa juga follow semua sosial media gue, Facebook, Twitter, Instagram, linknya ada di bawah semua. Oke, kita masuk ke insecure. Gue udah baca beberapa website atau artikel, nanti sumber-sumbernya bakalan gue cantumin di kolom deskripsi. Website yang gue baca rata-rata membahas hal yang sama, kurang lebihnya gitu kan. Mulai dari insecure itu apa, terus tanda-tandanya seperti apa, terus cara menanganinya, dan ya itu. Yang pertama gini, insecure itu bisa dikatakan sebagai perasaan tidak aman yang mungkin saja pernah dialami oleh kita gitu kan. Nah, rasa ketidakamanan ini atau insecurity ini bisa terjadi saat kita merasa malu, bersalah, kekurangan, atau bahkan merasa tidak mampu untuk melakukan sesuatu. Nah, biasanya ini terjadi saat kita tidak aman, dan biasanya seseorang cenderung hidup dalam ketakutan. Setelah itu semakin merasa tidak percaya diri begitu. Kalau coba kita sampai sini dulu ya. Untuk merasa tidak percaya diri dan merasa tidak aman dirinya, gue rasa mungkin beberapa orang pernah ngalamin ini ya. Kayak gue juga pernah merasa tidak percaya diri saat gue akan melakukan sesuatu. Kayak contohnya waktu di awal-awal gue mau ngebangun YouTube, terus gue mau bikin konten gitu, gue merasa nggak percaya diri karena gue takut konten gue nggak ada yang dengerin atau nggak ada yang nonton. Terus gue takut banyak orang
tidak menyukai konten-konten yang gue buat gitu kan. Terus apalagi ya, pokoknya banyak deh. Selain itu juga gue pernah kayak mungkin kayak gak percaya diri gitu tampil untuk jadi gue tuh sering gak percaya diri buat tampil di depan banyak orang gitu kan. Kayak misalkan gue sendiri di atas panggung atau di depan, terus ngomong di depan banyak orang tuh gue sering merasa nggak percaya diri gitu. Kayak jadi kalau orang-orang yang udah biasa di panggung, orang-orang yang udah biasa buat tampil itu kan pasti kayak ya mungkin mereka juga ada perasaan gugup gitu saat mereka mau tampil apa segala macamnya, tapi mungkin mereka sudah bisa buat ngatasin itu. Nah gue masih sering kali belum bisa untuk mengatasi hal-hal itu gitu kan. Terus jadinya gue pas tampil tuh gue selalu nunduk ke bawah gitu, nggak ngelihat audiens, nggak ngelihat ke depan gitu kan. Pokoknya nggak merasa percaya diri lah, mau itu dari penampilan gue, mau itu dari apa yang gue pakai gitu kan, terus apa yang gue sampaikan, itu gue sering banget merasa tidak percaya diri gitu. Tapi oke, nanti kita bahas setelah mungkin solusinya nanti akan bukan solusi ya, kayak apa yang akhirnya bisa membuat gue percaya diri, nanti kita akan jelasin berikutnya gitu kan. Terus salah satu alasan kuat mengapa seseorang merasa tidak aman atau nyaman adalah mereka menilai diri mereka sendiri. Jadi mereka orang-orang yang insecure ini selalu merasa dirinya tuh rendah dan nggak percaya diri gitu. Jadi dia selalu merasa orang lain tuh lebih hebat dari dia gitu, dan dia merasa dirinya tuh nggak bisa melakukan seperti orang lain lakukan gitu kan. Kayak contohnya nih, dia nggak percaya diri karena mungkin warna kulitnya gitu kan. Terus biasanya gue banyak ada beberapa teman gue yang merasa insecure karena masalah berat badan gitu kan. Jadi gue punya beberapa teman yang memang mereka punya masalah gitu dengan berat badan gitu. Ada yang over, terus ada yang under gitu. Jadi ada teman-teman gue yang berat badannya berlebih menurut mereka gitu. Terus mereka suka nggak pede gitu kalau misalkan beli baju atau mereka tampil di depan orang tuh mereka merasa kurang pede gitu, karena merasa badan atau tubuh mereka tuh nggak ideal gitu. Jadi mereka sering diledekin dan segala macamnya gitu. Akhirnya dibully dan akhirnya mereka stres dan segala macamnya gitu. Terus ada lagi teman gue yang memang dia bahasa halusnya ya, dia kurus gitu kan. Terus dia tuh nggak pede gitu karena dia terlalu kurus gitu. Akhirnya untuk tampil di depan orang-orang gitu, makanya dia juga dibully gitu. Jadi serba salah jadinya. Kegemukan salah, kekurusan juga salah. Jadi itu namanya juga netizen ya kan, tapi ya harusnya kan tidak seperti itu gitu. Terus kalau buat yang belum tahu nih, tanda-tanda insecure nih ada beberapa yang bilang tandanya itu ada 5, atau ada yang ada berapa ini? Ada ya rata-rata segitulah, sama itu kan. Yang pertama, tanda-tanda apabila Anda insecure. Yang pertama, nggak percaya diri dan memandang rendah dirinya sendiri gitu kan. Jadi setiap orang tuh pasti pernah berada di fase ini gitu loh, karena dia merasa dirinya rendah, terus dia nggak percaya diri untuk melakukan sesuatu, atau dia ingin tampil di depan banyak orang juga merasa tidak percaya diri gitu. Nah biasanya ini tuh
disebabkan oleh apa yang terjadi di masa lalu gitu kan, atau bisa juga dengan lingkungan yang sedang dihadapi dia sekarang. Jadi kayak dia tuh di masa lalu mungkin dia sering mengalami bully atau segala macamnya, dan akhirnya itu yang membuat dia nggak percaya diri gitu loh. Terus yang kedua, menghindari interaksi dengan lingkungan. Nah, biasanya orang-orang yang kayak gini nih, yang merasa insecure tuh apa ya? Dia saat merasa insecure, dia itu gampang down gitu saat dia dengar ada orang lain yang membicarakan pencapaiannya gitu. Kayak misalkan di tongkrongan kalian nih, misalkan gue nggak mencapai apa-apa nih dalam hidup gue, terus ada teman gue yang udah berhasil buat menang dalam lomba atau apa gitu, atau kejuaraan apa gitu. Nah terus gue merasa gue nggak bisa nggak bisa kayak dia gitu. Gue merasa balik lagi kayak yang pertama gitu, merasa nggak percaya, merasa rendah gitu di depan teman-teman gue. Nah akhirnya gue menghindari interaksi dengan teman-teman gue gitu. Terus yang ketiga, merasa tidak ingin keluar dari zona nyaman. Jadi kayak gue tuh pengennya tetap di situ-situ aja, terus nggak mau kayak berpikir out of the box lah istilahnya gitu kan. Terus kayak contohnya gini nih, kayak misalkan gue pernah ditolak sama cewek, terus dan akhirnya ya udah gue pengennya sendiri aja gitu, jomblo aja gitu, kayak kurang lebih seperti itu gitu. Jadi atau misalkan kayak pernah nih lu ngelamar pekerjaan, terus lu udah berharap, lu berekspektasi lu bakalan bisa diterima di situ, dan kenyataannya tidak. Lu udah berekspektasi tinggi, terus akhirnya lu nggak diterima di tempat kerja itu atau di perusahaan itu, terus akhirnya lu merasa takut untuk melamar kerja lagi di tempat lainnya gitu. Padahal sebenarnya tuh lu mampu, tapi lu takut untuk melakukan itu karena takut gagal lagi. Nah itu bisa juga menjadi tanda-tanda insecure. Terus yang keempat, kerap membandingkan diri dengan orang lain. Nah ini nih, kayak biasanya kan kalau misalkan kita lagi ngerasa down, terus kita sering ngebandingin diri kita dengan orang lain, kayak dia bisa loh, kok dia bisa dapetin ini loh, kok gue nggak pernah bisa dapetin ini ya. Kayak misalkan jatuhnya ya mirip-mirip iri, nggak juga ya, kayak kayak ya pokoknya gitu dah. Kayak lu ngebandingin diri lu yang tidak bisa melakukan ini dengan orang-orang yang bisa melakukan hal itu gitu. Kayak ya sebetulnya kan setiap orang punya jalannya masing-masing, punya rezekinya masing-masing, punya jodohnya masing-masing dan segala macamnya gitu. Nah orang-orang yang insecure ini tuh sering gitu ngebandingin dirinya dengan orang lain, kayak ya itu tadi gitu, kok dia bisa dapetin ini, kenapa gua nggak bisa, terus kenapa dia bisa menangin itu, terus sedangkan gua nggak pernah bisa untuk mendapatkan atau memenangkan itu. Terus kayak contoh lainnya, kayak kenapa dia bisa masuk perusahaan itu, kenapa gua nggak bisa gitu kan. Sedangkan mungkin secara akademis atau secara nilai gua lebih unggul gitu. Nah mungkin bisa jadi kayak gitu. Terus nah yang terakhir, biasanya nggak biasanya sih, mungkin salah satu tanda-tanda lainnya yaitu haus akan pujian dan pengakuan dari orang lain. Kayak biasanya orang-orang yang udah merasa insecure, terus
minder dan kepercayaan dirinya lagi down, iya orang-orang kayak yang lagi ngerasa kayak gitu tuh butuh pengakuan dan pujian dari orang lain. Kalau kayak misalkan gue misalkan baru beli mobil mewah misalkan, terus gue tuh butuh pengakuan dari orang-orang atau dari teman-teman gue kalau misalkan si Fadli beli mobil, pokoknya gue butuh untuk diomongin sama orang lain dan segala macam. Nah itu biasanya salah satu tanda-tanda insecure juga gitu kan. Terus ternyata insecure tuh nggak bisa didiemin gitu aja gitu, nggak bisa dibiarin gitu aja. Orang-orang yang insecure tuh harus kita bantu gitu loh, karena dampak insecure buat kesehatan tuh kurang bagus juga gitu, karena itu bakalan membuat kita jadi depresi, terus gangguan kepribadian, terus bisa jadi kita paranoid, terus mengganggu pola makan kita, terus mengganggu kegiatan-kegiatan kita dan yang lainnya. Pasti kan kayak misalkan kalau kita lagi down itu kan kita kayak nggak mau ngelakuin apa-apa gitu, pengennya diem aja di kamar mengurung diri gitu. Nah kalau kalian punya teman-teman yang kayak gitu tuh jangan dibiarin gitu. Jadi kalian datang terus ngobrol baik-baik sama dia, support gitu kan, dia kasih semangat dan segala macamnya gitu kan. Pokoknya semangatin deh teman-teman. Kalau kalian merasa ada teman kalian yang mengalami insecure gitu kan, bisa dengan acuan tanda-tanda yang udah gue sebutin tadi di awal gitu kan, kayak yang 5 tadi lah. Itu bisa jadi acuan buat kalian sebagai orang-orang di sekitar orang-orang yang gimana sih ngomongnya ya, pokoknya kalau misalkan kalian punya teman yang insecure, kalian bisa lihat tuh tanda-tandanya sesuai yang 5 tadi gitu. Itu bisa jadi acuan gitu. Atau mungkin kalian punya acuan-acuan lain gitu buat ngelihat teman kalian yang merasa insecure. Nah itu bisa tuh. Jadi kasihan gitu buat teman-teman yang insecure gitu. Jangan dibiarin, jangan ditinggalin gitu aja, jangan. Jadi harus disupport gitu dengan segala macam cara ya, pokoknya disupport dengan sebaik mungkin sampai rasa percaya diri dia tuh ada lagi, terus dia nggak merasa diri dia rendah lagi, dia pokoknya kita harus bikin teman-teman yang insecure ini merasa semangat gitu loh. Jadi ada banyak banget buat cara untuk bangkit dari keterpurukan ini, kayak bangkit dari insecure ini gitu kan. Banyak cara, kayak mulai mulai untuk pede, mulai untuk mendekatkan diri sama Tuhan, mungkin banyak ibadah gitu kan. Mungkin itu salah satu buat hubungan vertikalnya. Terus kalau untuk horizontalnya mungkin kita perbanyak teman gitu kan, perbanyak ngobrol, perbanyak wawasan gitu kan. Jadi kayak nggak cuma kita loh yang ngalamin ini gitu, maksudnya meskipun nggak cuma kita yang ngalamin, kita tuh harus selalu bersyukur gitu kan untuk menghadapi masalah-masalah yang ada di hidup gitu kan. Kayak ya itu kali, pokoknya banyaklah hal-hal yang bisa kita lakukan gitu buat bangkit dari rasa insecure gitu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang pernah merasa insecure terus akhirnya sembuh dengan dirinya sendiri, mungkin ada. Cuman kan nggak sedikit juga teman-teman yang pernah ngerasa insecure terus
sembuh karena sembuh sembuh ya iya sembuh karena dibantu oleh orang-orang di sekitarnya, dan gua rasa itu juga penting gitu loh. Jadi pokoknya jangan ditinggal sendirian deh, gitulah gitu. Itu mungkin itu aja ngalor ngidul soal insecure ini. Kalau misalkan ada yang kurang atau ada yang salah menurut kalian, ya mohon maaf. Terus kalau kalian mau koreksi insecure itu apa menurut kalian, kalian bisa, sekali lagi kalian bisa komentar di bawah. Kalau misalkan kalian nonton dengerinnya di YouTube. Terus kalau misalkan kalian dengerin di Spotify, kalian bisa bikin instastory gitu di Instagram kalian, terus ceritain pengalaman insecure kalian, terus kalian bisa tag gue, nanti mungkin kita bisa sharing bareng gitu. Mungkin itu aja. Oh ya, sebelum closing gue sekali lagi mau ngingetin, jangan lupa buat mendonasikan sedikit rezeki kalian di link donasi yang ada di kolom deskripsi gitu. Kalian bisa baca-baca dulu donasinya tentang apa, berapa hari lagi donasi itu dibuka gitu kan, terus butuh biaya berapa dan segala macamnya kalian bisa baca. Itu aja mungkin, kurang lebihnya begitu aja. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih buat yang selalu mendengarkan. Salam pos 69. Tak tarak tak dung dung dung. Terima kasih buat yang selalu mendengarkan. Salam pos 69.